Ketidakpuasan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil menjadi pemicu utama perang dagang ini. Masalah ini telah berlarut-larut, dengan banyak pernyataan yang datang dari pemimpin kedua negara. Tarif lebih dari 300 miliar dolar AS dikenakan pada barang-barang Cina untuk mencoba menyeimbangkan perdagangan. Namun, setelah 5 tahun, hasilnya masih dipertanyakan. Pernyataan Donald Trump mengenai perang dagang yang baik dan mudah dimenangkan menjadi kontroversial. Kini, banyak pihak yang meragukan efektivitas strategi ini. Pengenalan defisit perdagangan AS dengan Cina antara tahun 2017 dan 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Tarif yang diberlakukan oleh AS berdampak pada harga ekspor mereka sendiri, disebabkan oleh ketergantungan AS pada barang-barang antara yang diimpor dari Cina. Ini menambah kompleksitas masalah perdagangan. Sebagai balasan, Cina mengenakan tarif pada produk Amerika yang berdampak pada industri-industri tertentu. Menariknya, banyak dari industri yang terkena dampak berada di wilayah pendukung Trump, menyoroti konsekuensi politik dari kebijakan tersebut. Meskipun tarif yang dikenakan oleh Cina pada ekspor pertanian AS telah dihentikan, dampaknya masih terasa dalam perdagangan antara kedua negara. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam hubungan ekonomi mereka. Pertumbuhan GDP tahunan Cina mengalami perlambatan yang signifikan setelah dimulainya perang dagang, mencapai hanya 3% pada tahun 2022, yang merupakan salah satu tingkat pertumbuhan terendah dalam 5 dekade terakhir. Pandemi COVID-19 juga berperan dalam memperburuk dampak perang dagang ini, mempengaruhi kapasitas ekspor Cina. Tanpa adanya pandemi, mungkin kapasitas ekspor mereka akan lebih kuat. Ekspor barang dari Cina ke AS mengalami penurunan akibat tarif, sementara produk konsumen non-tarif tetap stabil. Ini menunjukkan dampak kebijakan tarif yang bersifat selektif. Sebuah studi menunjukkan bahwa sekitar 2,5% populasi Cina kehilangan pekerjaan akibat tarif AS, dengan dampak terbesar dirasakan oleh pekerja di sektor manufaktur. Pemerintahan Biden menerapkan pembatasan ekspor pada teknologi tinggi ke Cina, berupaya memperlambat kemajuan teknologi Beijing. Banyak yang menganggap kebijakan ini berdampak lebih besar dibandingkan tarif pada era Trump. Fokus kebijakan Biden adalah pemisahan ekonomi antara Amerika dan Cina, menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Hal ini berpotensi menimbulkan dampak besar bagi industri global. Persepsi terhadap globalisasi semakin terpolarisasi, dengan banyak orang merasa hanya Cina dan beberapa negara tertentu yang memperoleh manfaat dari sistem ini. Ketidakpuasan ini memicu reaksi dari berbagai kalangan. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada Cina, memberikan insentif bagi perusahaan yang memindahkan pabrik mereka. Ini mencerminkan perubahan dalam strategi produksi global. Contoh panel surya menunjukkan bahwa meskipun AS menghentikan impor dari Cina, produk tetap berasal dari perusahaan Cina di negara lain seperti Vietnam dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan kompleksitas rantai pasokan global. Prediksi dari IMF menunjukkan bahwa jika perang dagang berlanjut, negara berkembang akan menghadapi pilihan sulit dalam menentukan sekutu mereka di kancah internasional. Penting untuk menghargai manfaat globalisasi, yang memberikan efisiensi dan standar hidup yang lebih baik, sambil tetap memperhatikan konsekuensi yang mungkin muncul.